Di tengah riuhnya dunia yang tak pernah benar-benar diam, selalu ada sunyi yang diam-diam kita rindukan. Halo teman-teman semuanya, sore hari ini kita mau jalan santai ke Cirahong. Let's go! Sore itu kami berencana sederhana, duduk santai di pinggiran jembatan Cirahong, menikmati sisa cahaya hari yang perlahan meredup. Tempat yang dulu dikenal sunyi itu kini berubah wajah. Konon, sejak dikunjungi Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Cirahong menjadi viral, ramai diperbincangkan, lalu perlahan dipenuhi langkah-langkah manusia yang penasaran. Kami pun ingin menyaksikan sendiri, seperti apa wajah baru yang telah dipoles oleh tangan kebijakan dan perhatian. Perjalanan dimulai ketika sore hampir usai, sekitar pukul 5 kurang. Motor melaju membawa kami menyusuri jalur yang sangat sudah akrab, Cilendek, Ciberem, Awipari, hingga Manonjaya. Angin sore terasa lebih lembut dari biasanya, seolah tahu kami sedang tidak terburu-buru. Di tengah perjalanan, kami sempat berhenti, bukan untuk menikmati pemandangan, melainkan untuk sesuatu yang lebih mendasar, mengisi bahan bakar yang telah benar-benar habis. Dan di sanalah kami belajar sesuatu yang sederhana, namun sering terlewat, tentang sabar. Mengisi bahan bakar di sore hari, terutama di jalur subsidi, adalah latihan kecil dalam menahan diri. Antrean yang mengular, waktu berjalan pelan, dan manusia diuji oleh hal-hal yang tampak sepele. Bagi mereka yang tak ingin menunggu, jalur prioritas seperti Pertamax selalu terbuka. Tapi bagi kami, sore itu adalah tentang menerima ritme, bukan melawannya. Barusan isi bensin dulu, 25.000, kita langsung let's go lagi. Setelah bahan bakar terisi, perjalanan kembali dilanjutkan. Mesin kembali menyala, seolah mengajak kami untuk tidak berlama-lama berhenti dalam jeda. Kami melaju perlahan menuju alun-alun Manonjaya, melewati jalanan yang mulai berubah warna, dari terang ke temaram. Sesampainya di sekitar alun-alun, kami hanya melintas tanpa benar-benar berhenti. Suasana di sana tetap hidup, tetapi tujuan kami bukan di situ. Kami kemudian berbelok ke kiri, memasuki jalur menuju Cirahong. Namun sesampainya di area Cirahong, kami dihadapkan pada kenyataan yang berbeda. Tempat yang dahulu sunyi, kini dipenuhi manusia. Suasana berubah menjadi padat, riuh oleh kehadiran yang tak lagi jarang. Mungkin ini hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, terlebih sore hari di akhir pekan, ketika orang-orang mencari jeda dari rutinitasnya. Di tengah kepadatan itu, saya menyadari satu hal yang patut disyukuri. Tidak ada suara klakson yang bersahutan. Tidak ada tetot yang biasa memecah kesabaran di jalan. Semuanya mengalir dengan cukup tertib. Seolah setiap orang memahami bahwa keramaian ini adalah bagian dari momen, bukan sesuatu yang harus dilawan. Berbeda dengan hiruk-pikuk kota besar, di mana kemacetan adalah rutinitas yang kadang mengikis emosi. Meskipun tentu saja, tidak semua orang seperti itu. Hanya sebagian kecil saja barangkali. Masya Allah, ya ayeuna di Cirahong, pinuh.
Karena kepadatan di pinggiran Cirahong tak terhindarkan dan tak memungkinkan kami untuk sekedar berhenti memarkirkan motor, rencana awal pun perlahan kami lepaskan. Tidak ada duduk santai di tepi jembatan sore itu, kami memilih untuk terus melaju, menyeberangi jembatan Cirahong dan mengarahkan perjalanan ke Ciamis. Langit semakin redup dan waktu telah mendekati panggilan maghrib. Dalam diam, kami sepakat mungkin bukan hari ini waktunya menikmati Cirahong seperti yang kami bayangkan. Ada hal-hal yang memang lebih indah ketika dinantikan kembali daripada dipaksakan untuk terjadi. Motor melaju terus menuju Ciamis, meninggalkan keramaian Cirahong yang sore itu belum sempat kami nikmati sepenuhnya. Di tengah perjalanan, terdengar suara klakson kereta dari kejauhan, membuat kami berhenti sejenak di pinggiran rel. Denting roda besi yang berpadu dengan desir angin dan suara alam menjelang malam menghadirkan ketenangan sederhana. Seolah perjalanan sore itu akhirnya memberi kami waktu untuk benar-benar menikmati suasana. Berhubung azan maghrib sudah berkumandang, kami pun menghentikan perjalanan sejenak dan singgah di Masjid Nurul Ihsan untuk menunaikan kewajiban. Di tengah perjalanan yang sederhana itu, suara azan terasa seperti panggilan untuk benar-benar berhenti dari hiruk-pikuk dunia, menikmati tenang yang tidak hanya datang dari perjalanan, tetapi juga dari sujud yang menenangkan. Perjalanan sore itu akhirnya usai. Setelah menunaikan sholat maghrib, kami pun memutuskan untuk langsung berbalik arah menuju Tasikmalaya. Malam mulai turun perlahan, jalanan semakin lengang, dan tubuh pun mulai meminta istirahat. Besok pagi, rutinitas dan pekerjaan telah menunggu untuk kembali dijalani seperti biasa. Meski sore itu kami tidak sempat menikmati Cirahong sebagaimana yang dibayangkan, perjalanan ini tetap meninggalkan cerita yang layak disyukuri. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang tujuan yang berhasil dinikmati, tetapi juga tentang setiap jalan yang dilewati, setiap jeda kecil, dan setiap momen sederhana yang diam-diam memberi makna. Terima kasih sudah menemani perjalanan sederhana ini hingga selesai. Saya Saka Sekala, dan sebuah catatan belum usai.